wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in wa sallam. Amma ba'd. Babu amri wulatil umur birrifqi biri'ayahum. Bab perintah kepada para pengurus urusan masyarakat, para pemimpin, kepada pemerintah untuk bersikap lembut kepada rakyat mereka, wa nasihatihim, untuk nasihah kepada mereka, tulus dalam memimpin dan membimbing mereka, wasyafaqati alaihim, dan sayang kepada mereka, wan nahyi min ghasyihim, larangan menipu rakyat, wa tasydid alaihim, kerasnya memberatkan rakyat, wa ihmali masalihim, abai dari maslahat bagi mereka, wal ghaflati anhum, lalai dari mereka, wa an hawaijihim, dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Bab ini secara khusus ditujukan buat pemerintah, para pejabat, tapi secara umum juga berlaku bagi para pemimpin umat. Pemimpin umat dalam artian konteks hari ini, dalam konteks civil society, masyarakat sipil, punya pemimpin tersendiri kan, di samping political society. Masyarakat sipil punya pemimpin masing-masing, ada yang di Persis, Muhammadiyah, NU, itu juga para pemimpin. Termasuk nanti semua di antara kita nanti dibahas, semuanya adalah pemimpin. Saya pemimpin di wilayah saya, bapak-bapak juga demikian, ibu-ibu juga demikian. Bahkan karyawan pun juga pemimpin. Nah, bab ini menyoroti agar para pemimpin betul-betul ada sifat rifqi, lembut. Jadi nyambung dengan kajian sebelumnya yang membahas tentang keharusan bersikap lembut, pemaaf, dan jauh dari sifat-sifat marah. Adapun dalil Al-Quran yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, yang pertama surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu kepada kaum mukminin yang menjadi pengikutmu, kepada rakyatmu, kepada umatmu, kepada anggotamu, kepada simpatisanmu. Munaenam. Sayap itu dimiliki oleh burung. Merendahkan sayap artinya merendahkan badan.
kita jangan menghadapi umat dengan ketinggian perkataan, penampilan, termasuk tubuh yang tidak merendah. Jadi ini tubuhnya pun harus merendah, harus rengkuh. Dan tentu saja berarti sikapnya juga harus merendah. Artinya jauh dari kesombongan, ya, jauh dari menjaga jarak dengan umat, ya. Karena ari anu henteu merendah ka umat mah berarti jaga jarak, ya. Susah dikontak, susah dihubungi, susah dikritik, susah dikasih usul. Nah, datara aya boro-boro merendah aya ge henteu. Ini kan lebih dari ada, lebih dari hadir. Ketika hadirnya pun harus merendah, jangan tinggi, jangan emosional, jangan merasa diri paling benar, jangan cepat marah. Di ayat berikutnya surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan adil dan ihsan. Konteksnya ini perintah. Perintah buat para pemimpin. Karena nanti di hadis-hadis berikutnya, di bab berikutnya dibahas adil itu sifat yang harus melekat kepada seorang pemimpin. Maka secara dikhususkan di ayat ini menurut Imam An-Nawawi, meskipun ayat ini umum, tapi khusus kepada para pemimpin, maka ayat ini kena. Artinya wajib bersikap adil. Yang kedua ihsan. Kita sudah sering jelaskan adil itu proporsional. Kalau ihsan lebih baik dari proporsional. Kalau adil itu memberi sebagaimana mestinya, kalau ihsan memberi lebih besar daripada yang semestinya. Kalau adil itu mengambil yang semestinya, kalau ihsan mengambil lebih kecil dari yang semestinya. Jadi lebih dari adil. Wa itaidil qurba, memberi kepada kerabat. Tapi ini tidak jadi dalil bahwa kepemimpinan itu harus nepotisme, ya. Karena nepotisme itu tidak adil, ya. Nepotisme dalam pengertian hari ini mendahulukan keluarga secara tidak adil, ya. Mendahulukan keluarga meskipun keluarga itu tidak layak didahulukan. Nah, itu berarti tidak adil. Wa itaidil qurba di sini artinya memberi kepada kerabat yang dekat meskipun beda agama, menyantuni jangan hanya kepada orang Islam tapi juga kepada keluarga yang tidak Islam, apalagi kepada keluarga yang Muslim. Jangan sampai karena jaraknya jauh maka tidak pernah kita memberi. Padahal komo zaman kiwari geus zamanna transfer, zamanna aplikasi mobile, ya, zamanna wesel pos, ya, dan sebagainya. Ini bukan nepotisme. Kalau nepotisme itu tidak adil. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, melarang dari fahsya dan munkar. Fahsya kemarin kita sudah bahas, semua perkataan kotor dan sikap kasar, termasuk fahsya itu perbuatan asusila.
Wal munkar, semua perbuatan yang menurut logika pun itu salah, kayak mencuri, membunuh, ya, merampas, korupsi. Wal baghi, juga sewenang-wenang, ya, karena ketidaktawaduan. Bagi itu melebihi batas, lawan dari tawadu. Ya'idukum, Allah memberikan nasihat kepada kalian, la'allakum tadzakkarun, agar kalian ingat. Kemudian hadis berikutnya ini mengajarkan bahwa pemimpin itu memang yang paling utama pemerintah. Tapi selain pemerintah juga hakikatnya pemimpin. Hadisnya disampaikan oleh Ibnu Umar bahwasanya dia berkata pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in." Masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua dari kalian akan diminta pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Akan ditanya nanti yang dipimpinnya. Jokowi nanti dihisabnya itu ditanya semua rakyat Indonesia yang dipimpinnya. Hendak ripuh. Mun urang apal gitu, mending jadi presiden, mending embung. Mending jadi wali kota, mending ulah. Ripuh ngadaguan ditanyaan hiji-hiji. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam, seorang pejabat pemerintahan, kepala negara, dia pemimpin dan akan ditanya dari rakyatnya. Ra'iyatihi itu bahasa Arab, ayeuna jadi bahasa Indonesia. Rakyatnya nanti ditanya semua. Kumaha cenah Jokowi teh geus bener, Ridwan Kamil teh geus bener acan. Apakah Ridwan Kamil mendengar keluhan warganya? Apakah Ridwan Kamil berbuat adil, proporsional, sesuai aturan yang disepakati, atau tidak? Apakah Ridwan Kamil ihsan, sok mere tara, sok belusukan tara, dan lain-lainnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang bapak pemimpin di keluarganya dan akan ditanya tentang atau dari yang dipimpin. Saya nanti dihisab. Dihisabnya itu istri saya yang ditanya, anak-anak ditanya, kumaha si bapak teh bener teh baheula mimpin di rumah tangga teh, barudak teh meureun cenah. Hari jang ulin ngaroko aya wae duit teh jang mayar sakola ka madrasah eueuh. Nah itu dolim. Istri kita nanti ditanya, apakah suami sudah benar mimpin rumah tangga? Wah cenah, aya jang mancing aya wae duit teh jang lalajo Persib, yang ka dapur kurang wae. Cenah ari kanu ulin mah segut ngajak keluarga, ai kanu ngaji tara. Itu nanti ditanya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri juga pemimpin di rumah suaminya. Jadi urusan ke rumah tanggaan. Ketika suaminya tidak ada, bekerja mencari nafkah, nanti istri itu yang jadi pemimpin.
wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dia akan ditanya dari rakyatnya, dari anak-anak akan ditanya, si ibu teh naon wae di imah teh eta cenah lajuin dia wae mung adan oge tarani tah salat mun gitu. Si ibu itu bagaimana menjaga perabotan harta suaminya. Suamina neangan duit isuk jedur nepikeun ka isuk jeder deui. Datang ka imah beak wae teu pararuguh si horeng ngilu arisanna ge 10. Kali itu kadi ngilu arisan jeung kreditan. Wal khadim mura'in fi mali sayyidi, seorang pembantu, seorang karyawan, dia juga pemimpin dalam harta tuannya, harta majikannya. Saya sebagai pemimpin dalam konteks aset dan pekerjaan yang saya lakukan. Kalau di risalah, saya pemimpin di wilayah keredaksian, semua aset di seputar keredaksian. Di kampus saya dosen, pemimpin atas mahasiswa saya, mahasiswa yang saya ajar. Kemudian juga aset-aset, apakah ini harta majikan, aset perusahaan itu dikelola dengan benar sampai kemudian bertambah maslahat buat semua atau jadi rugi. Jadi kita lamun perusahaan bangkrut nu ditanya teh lain dununganna hungkul termasuk karyawan. Ini kaum buruh nih gawe dengan demo jeung demo. Nah, ngatur dirina sorangan tidak bisa. Kalau dalam perspektif Islam itu tanggung jawabnya bukan tanggung jawab dunungan hungkul, tapi juga tanggung jawab kaum buruh. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian pemimpin dan akan ditanya dari yang dipimpinnya. Muttafaqun alaih. Tapi tentu bukan berarti di sini ada matahari kembar. Kembar nage loba. Jadi loba pemimpin deh. Masing-masing merasa diri jadi pemimpin dan masing-masing tidak mau dipimpin oleh lainnya. Kayak kowe cenah maneh urus eta da kuring mah boga kepemimpinan tidak. Ketika seseorang menjadi pemimpin, dia otomatis juga jadi ra'iyah dari yang di atas. Jadi justru ini menunjukkan kepemimpinan itu hierarkis, ya, bertingkat-tingkat. Sampai tingkat yang paling bawah pun karyawan, buruh, ya, pekerja itu adalah pemimpin. Justru di sini Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sistem leadership, ya, sistem kepemimpinan yang apik. Kenapa hari ini banyak mismanagement, ya, misorganisasi, banyak organisasi yang tidak jalan, manajemen yang tidak jalan karena ketidakadaan tanggung jawab, mas'uliyah, responsibility, ya. Kunaon di cabang teu jalan teu tanggung jawab. Ari mundur henteu kekeuweuk we ku batur ulah. Program teh dikeureuyeun ku anggotana nyeri hate, bari ku ketua teh digarap-garap. Program pendidikan mulai hayang pendidikanna teu jalan wae. Program dakwah, sosial, ekonomi apapun dibikeun ka batur henteu, sharing jeung batur henteu dikekeuweuk we. Sama, ya, dalam konteks pendidikan di pesantren, di kampus. Maka kenapa pesantren tidak berkualitas?
Pertama, karena memang ketiadaan tanggung jawab dari para pengajar. Asal yang ngajar teh, asal neangan duit. Di kampus begitu, canda gajina ge leutik, tunggal poe teh capek. Sesuai jeung gaji we cenah ngajar teh. Da gajina ge 2 minggu we ngajar teh sesana mah. Pake ku ngaji ka mana? Ngaji ka luar. Ku ngaji mah cara dapur ngebul, ku ngajar di kampus mah dapur teu ngebul. Saya teringatnya Ustaz Jejen itu sering nyebut-nyebut bahasa Ustaz Rustaman almarhum, sing taranggung jawab cenah ngajar di tamhid teh nepikeun ka disebutkeun nominal. Mus ditinggalkeun gara-gara ngaji, mus tinggalkeun gara-gara ngaji. Nyaho cenahna ge. Tamhid mah sajam 30.000, cenah ngaji mah 300.000. Yang disebutkan ku almarhum. Semua asatid cara rempe, cara licin. Tapi ada bagusnya sesudah almarhum Sarustaman Togmol gitu, anu rumasa sok ninggalkeun ngajar gara-gara ngaji, mundur dengan teratur. Tidak ada seleksi. Sakirana moal tanggung jawab dinu ngajar, geus tinggalkeun pikeun ka nu lain. Nah, semestinya di pendidikan Islam, da lain pesantren versi sungkul semua di NU sama, di Muhammadiyah sama, lembaga-lembaga pendidikan Islam kendalanya di keuangan, kesejahteraan. Lamun memang teu sanggup, udah mundur. Berikan kepada yang lain. Masih banyak anak-anak muda yang belum cukup banyak kebutuhannya, tapi skill punya, idealismenya tinggi. Bikeun da nu saroleh loba keneh. Tapi sering ini tidak terjadi karena ketidaksadaran akan tanggung jawab. Atau misalkan kenapa di pemudi Persis itu kegiatan teh meuni hese rutin saeutikan wae. Tapi di Persis Rima loba wae. Memang salah satu analisis karena pemudi mah riweuh ku barudak. Mun ibu-ibu mah geus teu pati riweuh, barudakna geus gede. Tapi yang lebih dari itu menurut saya, pemudi itu belum cukup dewasa untuk bertanggung jawab. Teu tanggung jawab da kuncina mah. Da tanggung jawab mah budak mah dibawa we ngilu kegiatan. Tapi Persisri itu sudah sangat dewasa dan mengerti akan tanggung jawab, makanya jalan kegiatan itu. Jadi kalau ada satu program yang tidak jalan, itu pasti karena ketidakmasulan. Mas'uliyah itu responsibility, itu tanggung jawab. Dan ini padahal sudah Nabi ajarkan, hati-hati daripada teu bisa teu kagarap geus mundur. Meski terkadang saya rasakan di Persis khususnya kurang teges rumasa, teu layak, teu kagarap, teu kawaktuan, ngan hayang mundur hese. Hese karena ada hal-hal yang sifatnya teknis. Ya, tetap diusahakan selama masih ada orang yang lebih bisa bertanggung jawab dibanding kita, ya udah serahkan. Singgar dari rumasa gitunya, jadi pamimpin. Sakirana geus hitut mundur tong tuluy ngimaman. Geus hitut tuluy we ngimaman. Wa Nabi Ya'la Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Ya'la menjelaskan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah." Tidak ada seorang hamba pun yang diberikan tanggung jawab
mengurus rakyat oleh Allah, yamutu, lalu dia meninggal, yauma yamutu, pada hari dia meninggal, wa huwa ghasyun li ra'iyatihi, dia dalam keadaan menipu rakyatnya, dalam keadaan tidak transparan, banyak yang disembunyikan. Illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah akan mengharamkan baginya surga. Kalau ra'iyatihi tadi di hadis di atas disebutkan itu tergantung wilayahnya, berarti kita juga termasuk. Kalau kita jadi pemimpin di rumah tangga, lalu kemudian pada saat kita meninggal kita menipu anak istri kita, ngaku pas-pasan penghasilan, padahal lobangan dipakai ka pamajikan kedua, itu menipu, itu haram ke surga. Istri juga sama, ngaku teu cukup wae, padahal cukup ngan eta loba ting arisan, loba ting ngilu kredit nu teu pararubuh. Nah, ketika dia meninggal dalam keadaan itu berarti dia ghasyun li ra'iyatihi, dalam keadaan menipu rakyatnya. Termasuk apalagi ya, seorang Jokowi, seorang Aher, seorang Ridwan Kamil, ya, para pejabat negara harus setransparan mungkin. Adil itu konteks hari ini harus sesuai aturan yang disepakati undang-undang, perda. Di sini Nabi mengatakan yamutu yauma yamutu. Ini menunjukkan bahwa selama belum yauma yamutu itu ada peluang tobat diterima. Nu jadi doraka teh nepikeun ka manehna maut di hari kematiannya masih kene ghasyun. Masih banyak yang tidak jelas ari ieu teh wakaf atawa milik pribadi. Itu problem di semua ya, di semua, lain di PRSI wae, di NU, di Muhammadiyah, problem umat Islam. Teu puguh ieu teh wakaf atawa hibah jang anak incuna. Harus jelas statusnya. Kalau wakaf ya wakaf. Jangan mengaku ini milik pribadi. Jadi selama belum yauma yamutu lalu dia bertobat menjelaskan, maka itu tidak haramallahu alaihil jannah. Selanjutnya yang ketiga, pernyataan Nabi haramallahu alaihil jannah ini kembali pada pembahasan kita sebelumnya. Kalau orang yang mati ini orang kafir, itu haramallahu alaihil jannah abadan, selama-lamanya dia haram masuk ke surga. Tapi kalau yang ghasyun ini adalah orang Islam, masih kena la ilaha illallah, maka yang dimaksud haram masuk surga itu haram di tahap awal, moal bareng jeung rombongan kahiji ke rombongan terakhir digodog gela di neraka, mun menang syafaat ti Nabi dijahit di neraka. Pengertian wa huwa ghasyun dijelaskan di riwayat lain, wa fi riwayatin falam yahuddaha binushihi. Yahutaha itu meliputinya, mengelilinginya, menghimpunnya, ningker, meratainya. Lalu dia tidak meratainya, dia tidak
menghimpunnya, binushihi dengan nushunnya, ya nushun kita sudah bahas, ketulusan dalam berbakti, ketulusan dalam mengabdi, totalitas nushun itu. Ini Yahud itu artinya tong aya hijau ge rakyat nu teu kacepretan, semua terkena rata. Itu ghusun, tidak hanya ke partai pendukungnya saja, tidak hanya kepada orang-orang yang dulu memilihnya saja, tetapi juga kepada semua yang jadi rakyatnya. Jadi bukan like and dislike. Lamun guru, lamun dosen perhatian teh lain unggul ka mahasiswa, komo mahasiswi anu sok nyuguhan kopi unggul, anu sok mere oleh-oleh unggul, anu orang tua santrina sok burabere unggul lain. Tapi perhatian kepada semuanya. Dan itu ada nushun, ada totalitas, ketulusan. Meskipun si rakyat teh ngahina wae, meskipun mahasiswa itu ngahina wae, meskipun santri teh baong wae, tapi yahuddaha binusihi. Najan eta anak nomor 4 teh misalkeun kasebeleun wae, tetap saja yahuddaha binusihi. Dia tetap nasihah kepada semuanya. Nah jika tidak seperti itu, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium wangi surga. Kau masuk ngambona lagi moal nah, karena jarak mencium wangi surga itu jarak perjalanan 40 tahun. Wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina aman. Jarak 40 tahun teh tidak ka mana, tidak ka bulan meureun. Jeung surgana di bulan kambu di Astana Anyar teh. Di riwayat lain yang dimaksud dengan gosun, ma min amirin yali umurul muslimin thumma la yajhadu lahu wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Tidak ada seorang pemimpin pun yang mengurus urusan kaum muslimin, kemudian dia tidak bersusah payah taeta. Jadi lamun orang jadi pemimpin tidak bersusah payah, artinya kita ghosun. Kayak budatna jadi pemimpin mantap mending entong. Ngan entong-entong gak bakal jadi we pemimpin. Minimal jadi karyawan. Wayan sahulahum, dan tidak tulus kepada mereka, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Kalau tidak begitu maka tidak akan pernah masuk surga bersama kaum muslimin. Jadi kalau saya misalkan sebagai guru, saya harus bersusah payah bagaimana agar murid-murid saya paham ilmu yang saya ajarkan. Mun perlu tambahan kelas eskul, keun bae danaan oge. Najan gajina saminggueun keun bae ngajar mah anger we. Sabulan da gajina unggal bulan. Wacana daripu, mun teu kitu udah mundur. Kewajiban seorang pemimpin itu ya jahadu, berusaha semaksimal mungkin. Lamun aya muridan nu teu kaharti wae teu kudu ngambek. Yang sospol sosorongot popolotot. Oh mana pararodo. Ini berarti ghusun, seorang guru yang ghusun. Guru nu kitu mah paena moal ka surga. Dosen sama, termasuk kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, istri kita, anak kita harus betul-betul yakin bahwa kita geus susah payah jang neangan duit teh
Tidak ada satu detik pun kita gunakan untuk foya-foya. Nyari hiburan masa kali dua kali tina naon dari foya-foya biasanya minum. Tidak ada satu menit pun yang kita gunakan untuk abai dari perhatian, memperhatikan mereka. Kudu gitu. Saya sering menekankan kepada anak-anak muda. Mun budak teu diikahan teh cetek kudu ngarasa dosa. Ya kecuali ai fakir miskin teuing. Tapi jangan sampai kita menjadi fakir miskin yang tikudrat, fakir miskin kulantaran ngedul, fakir miskin karena penyakit mental. Dek teu fakir miskin kumaha tuh isuk-isuk aya di imah beurang ngarokok, sore ruang rieu. Dek teu fakir miskin kumaha dibere modal beak. Lain beak dibagi usaha. Nah, orang yang jadi kepala rumah tangga kemudian tidak yajahadu mau ke surga neraka digodog. Komo nu boga pemajikan dua mah anu hiji diantep dihare-harekeun tuh ghosun li ra'iyatihi. Ibu juga dalam posisi sebagai pemimpin artinya kudu bersusah payah. Geus mah ngurus budakna, nya ngurus bapakna, nyusuhna, masakna, terus anu teu capek. Jalani dengan ikhlas, harus betul-betul maksimal. Jaba merhatikan pelajaran berudakna enak kerusum ulangan. Jaba ngawuruk, jaba nitah salatna, jaba mantuan si bapak, ngejaga duit nyeunangan duit. Ya harus susah payah. Ya. Selama kita tidak bersusah payah, maka berarti kita masih ghosun. Ketua cabang demikian, ya, ngandalkeun saminggu sakali, bari lolobana ngobrol, tidak visioner. Itu ketua cabang yang ghosun, ya, menipu. Harus ada ya jahadu, katingali capek ini, dan menumpahkan semua tenaga sampai capek. Wayan sahulahum, dan kemudian juga tentu nasihat tulus kepada mereka. Jika tidak seperti itu, maka kita tidak akan pernah masuk surga. Wayahna menjadi ketua, jadi pemimpin rumah tangga, itu ada banyak waktu yang tersita. Tong ningali deui loba hiburan, loba ulin, harus betul-betul serius di dalam mengurus kepemimpinannya. Kemudian hadis berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi baiti hadza. Kata Aisyah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di rumahku ini. Doana kuma Allahumma ya Allah man waliya min amri ummati syai'an. Siapa yang mengurus urusan umatku meskipun yang kecil syai'an deh. Jadi tukang bebersih masjid. Kalau di masjid misalnya bukan jadi ketuanya, jadi anggota. Kalau di RT jadi warga biasa, di keluarga jadi anak, apalagi yang besar. Siapa saja yang mengurus urusan umatku meskipun yang kecil, fasyaqqa alaihim, lalu dia memberatkan mereka, fasquk alaih, beratkanlah dia. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan siapa yang mengurus urusan umatku sedikit saja pun, farafaqu bihim, tapi dia lembut kepada mereka, farfuq bihi, maka berilah kelembutan, keringanan kepada dia. Ini artinya lamun urang hirup susah wae, berarti urang sok nyusahkeun batur.
Kalau kita ingin hidup penuh keringanan, kita harus meringankan orang lain. Kalau saya mengelola pesantren misalkan, lalu nu aya teh ngan susah we jeung susah. Susah mikiran duitna, susah mikiran nu ngajarna. Itu berarti saya sering menyusahkan, tidak memudahkan. Sama ya. Kita memimpin rumah tangga berat atau hampang? Berat kulantaran urang sok ngaberatkeun jadi anak pemajikan. Ieu mah doa Nabi mah pasti diijabah. Lamun urang ngaberatkeun maka urang bakal diberatkeun ku Allah. Kalau kita memudahkan maka kita akan dimudahkan Allah. Kalau saya dalam bekerja banyak memberi kemudahan, menyayangi, mengayomi, betul-betul bersikap lembut kepada yang dipimpin, maka saya, kata Nabi, pasti akan diberi keringanan, kemudahan. Menggawena nganyusahkeun we, nepikeun ka mahasiswa teh stres mun aya urang teh. Nah stres teh. Untuk bisa ngambek, wah geus mere tugas sahabokna bari teu kaharti, wah geus mahasiswa teh stres. Maka tong heran dosen jeung guru nu kitu hirupna ge sok stres. Nah, da nyusahkeun wae. Kalau lembaga tidak kunjung maju, susah, itu berarti lembaga itu tidak memberi kemudahan, tidak mengayomi, tidak nasihat, tapi loba ghosun. Kudu introspeksi we. Ari Persis di dalam kepemimpinannya mudah atau susah? Susah berarti loba nyusahkeun anggotana. Loba nyusahkeun umat. Kalau memang sering memudahkan, meringankan, pasti diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang susah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Bani Israil itu dulu dipimpinnya oleh para nabi. Kullama halaka nabi khalafahu nabi. Jika seorang nabi wafat, langsung digantikan oleh nabi yang lain. Ya. Jadi mendina film juga Avatar ieu maot ganti ku Avatar anyar. Ya. Tapi iman Avatar nabi ini meninggal langsung diganti. Ya. Nabi Musa wafat, ganti ku Nabi Harun wafat, ganti nabi lain, terus sampai Nabi Isa. Dari Nabi Isa itu berhenti fatrah kenabian. Lalu kemudian berlangsung ke Nabi Muhammad, tapi wa innahu la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Yang ada wa sayakunu ba'di khulafa fayaksurun. Yang akan ada itu para khalifah, para pengganti nabi yang banyak. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna. Wahai Rasulullah, apa yang akan kau perintahkan kepada kami? Kata Nabi, aufu bi bai'atil awal fal awal. Sempurnakanlah, penuhilah baiat yang pertama dan yang pertama. Kalau ada khalifah kembar, maka khalifah yang pertama yang sah. Ada Ali, ada Muawiyah, yang sah itu Ali, khalifah yang pertama di baiat. Atau yang dimaksud di sini baiat kita dahulu kepada seorang imam itu harus disempurnakan. Summa atuhum haqqahum, berikan mereka hak mereka. Pemimpin itu berikan haknya, yaitu ketaatan. Was'alullaha alladzi lakum, sedangkan hak kalian minta sama Allah. Fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahum, karena Allah akan menanyai mereka dari kepemimpinan mereka.
dari apa yang mereka dahulu memimpin rakyatnya. Jadi artinya di sini ajaran dari Nabi, jika memang hak kita tidak diberikan, hak rakyat itu mendapatkan penghidupan yang layak. Hidup yang layak itu kan boga imah, boga kendaraan. Itu kewajiban Jokowi itu. Tapi Nabi tahu tidak mungkin semua pemimpin mampu memberikan haknya. Maka yang harus dilakukan itu bukan menanamkan kebencian kepada pemimpin. Keun we urusan pamimpin mah urusan Allah, da kege ku Allah mau dihare-hare. Saya sebut kita sebagai warga mendapatkan penghidupan yang layak karena kita sudah memberikan kepercayaan kepada pemimpin. Di kuduna urang teh siga di Saudi, siga di Singapura. Semua warga itu punya rumah, punya kendaraan. Urang kan teu tanah nu urang teh dipilih kudu ngambek ka pamarentah ulah. Kenapa? Tidak akan menyelesaikan persoalan. Malah yang terjadi akan ada banyak mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Mati dalam keadaan jahiliyah itu perang sipil, perang saudara. Matak doktrin komunisme itu doktrin kufur. Kufur napang-pang nama gara-gara ngahina agama. Komunisme itu berawal dari kemarahan si Feuerbach, si Karl Marx, si Friedrich Engels yang marah kenapa dia miskin sedangkan pemerintahnya kaya-kaya, dan pemerintah yang kaya-kaya itu dilegalisasi oleh agama Kristen. Agama Kristen itu memang begitu. Di Al-Quran juga kan ada kritikan. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, tukang numpuk-numpuk emas jeung perak. Teh saha? Kan ruhban teh, rahib-rahibnya. Itu teh kan pendeta-pendetanya. Al-ahbar, inna katsiran minal ahbar war ruhban. Jadi di Al-Quran juga digambarkan kong kalingkong antara kaum kapitalis, orang-orang kaya, jeung para pendeta. Tak hati-hati, para ulama dulu kalau diundang ke istana nggak mau. Bisi dijadikan stempel atas kesewenang-wenangan terhadap rakyat. Nanti rakyat marah, lain mungkul ka pamarentah, tapi marah juga kepada ulama. Mun rakyat geus ngewa ka ulama, agama ka babawa hancur. Nah, si Karl Marx itu melihat begitu, maka dia punya doktrin agama itu opium. Opium teh ganja, naon? Membuat orang terbuai. Membuat orang terbuai dengan apa? Kewe cenah kumaha di akhirat, tidak bergerak untuk melawan. Mantap, doktrin komunisme itu buang dulu agama lalu bergerak melawan. Siapa yang harus melawan? Masyarakat miskin, kaum buruh, kaum tani, itu garapan komunis. Bapak-bapak ngalaman merenya. Hari abdi mah teu ngalaman alhamdulillah. Tapi nya apal we dina buku gitu. Pergerakan perlawannya itu dasarnya kebencian untuk mengambil hak. Dan apakah ketika itu terjadi kemudian selesai persoalan? Tidak. Karena dasarnya kebencian, jadi pamimpin menindas juga. Mata tinggal di Rusia, tinggal di Cina, tinggal di Vietnam, yang tertindas kaum beragama, orang Islam, orang Kristen. Wah, itu ripu di bawah komunis. Jadi aya bener nasa etik ngan loba salahna. Jadi we kulantaran loba salahna nu bener lagi leungit.
Kaum proletar itu begitu. Ditong kabitaku orang komunis bergerak melawan bergerak melawan komunisme itu hayang hak mani. Nah, Islam mengajarkan ini bukan mengajarkan candu opium, bukan. Tapi Islam mengajarkan kita berpikir rasional. Ketika pemimpin digulingkan dengan kekerasan, bukankah hanya akan mengabadikan kekerasan? Hanya akan mengabadikan balas dendam. Kalau kemudian yang abadi balas dendam, maka selamanya akan terjadi perang sipil. Perang sipil itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mata pas ajaran Islam. Demokrasi itu rada deket ke Islam dibanding lain-lainnya. Tak banyak negara Islam yang mengakomodir. Kenapa? Karena demokrasi mengajarkan daguan we sabeakna kayak ganti lewat mekanisme yang legal. Nah, ini mengajarkan kepada kita nucan baroga imah, can boga kendaraan, kayak minta ke Allah. Urusan Jokowi nucan mampu mere imah ka urang, kayak tama diurus ku Allah. Kemudian hadis berikutnya dari Aid bin Amr, dia pernah masuk ke rumah Ubaidullah bin Ziyad. Kata Ubaidullah, bunai, hei anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna syarrar ri'a al-hutumah. Sesungguhnya sejelek-jeleknya penggembala al-hutumah, nu tukang nenggel, tukang ngancurkeun. Fa iyyaka an takuna minhum, hati-hati kamu jangan menjadi dari mereka. Mudah memukul, mudah menghancurkan, mudah merusak. Tuh hutumah. Ya kan, narullahil muqadah, yang ngancurkeun ade ku seuneuna wae, hancur tulang jeung hate teh gitu. Ku panasna unggul leuwih turus gemel al-hutumah. Neraka. Al-hutumah di sini arti asalnya tukang nenggel, tukang menghancurkan, orang yang keras, yang kasar. Itu sejelek-jeleknya pemimpin. Ya kalau kita jadi bapak, jangan mudah marah, jangan keras, jangan kasar, harus tetap lembut. Terutama ke istri. Istri juga sama, ke bapak kudu lembut, tong babarian ngomong kotor, ngomong kasar, berian nyentak. Itu syar'a. Terakhir, wa Nabi Maryam al-Azdi radhiyallahu anhu qala li Muawiyah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Maryam pernah berkata kepada Muawiyah. Muawiyah ini zaman Utsman gubernur di Suriah, lalu kemudian jadi khalifah. Kata Abu Maryam, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wallahu syai'an min umuril muslimin, siapa yang Allah berikan kekuasaan untuk mengurus urusan kaum muslimin, fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, lalu ia menghalangi kebutuhan mereka, keringanan mereka, dan kefakiran mereka, lain ditutupan ngadon dihalang-halang, nepikeun ka anger bararutu salangsara. Ihtajaballahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah, maka Allah akan menghalangi kebutuhannya, kekurangannya, kemiskinannya pada hari kiamat nanti. Jadi mau dicukupkan ku Allah, dia akan menjadi orang yang miskin, orang yang tidak ditolong, orang yang tidak diberi bantuan pada hari kiamat nanti. Faja'ala Muawiyah rajulan ala hawaijin nas. Sejak itu maka Muawiyah menunjuk staf khusus untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang. Mun aya nama aya khusus menteri pangan, aya khusus menteri sosial, khusus menteri kesehatan, untuk mengurus hal-hal yang terkecil. Jangan sampai ada kebutuhan rakyat yang tidak terpenuhi
di masa kepemimpinannya. Jika ada kebutuhan rakyat yang tidak terpenuhi di masa kepemimpinannya, maka pemimpin itu nanti akan jadi orang yang paling sengsara. Urang sami ba mun aya kabutuhan budak urang nu teu kacumponan ku urang, gara-gara kita tidak nasihah, maka nanti kita akan jadi orang sengsara. Si budak teh protes, da abdi mah teu disakolakeun, teu dikuliahkeun ku si bapa, maka nanti anak kita protes. Tentunya kalau memang kita tidak nasihah, ya, khusun kepada yang dipimpin. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.